teman uh, siap untuk memuji dan muliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Pertama dulu Amin. terima kasih kepada pengurus PNBB yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa melayani kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya mengajak jemaat Tuhan yang telah ikut di media Zoom pada malam hari ini untuk mengambil sikap saat teduh. Masih dalam sikap saat teduh, mari kita mengangkat lagu penyembahan bagi Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita angkat lagu penyembahan ini. Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Dua pembukaan, kami minta kesediaan Kak Edison. Silakan pada hambanya Kak Edison. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kemurahan yang telah Kau berikan kepada kami. Bisa kami melewati pagi, siang, sore, sampai malam ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan di setiap hari ini banyak hal yang Tuhan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami meminta pengampunan Tuhan dalam hal segala dosa kami hari ini Tuhan. Tuhan, inilah cara kami malam ini. Kami serahkan kepadamu awal, pertengahan, dan akhir. Biar Tuhan yang campur tangan dalam ibadah kami. Berkati dalam pelayanan orang yang melayani Engkau malam ini Tuhan. Urapi mereka, berikanlah Roh Kudus-Mu bagi mereka, agar Tuhan mereka melaksanakan dengan sesuai kehendak-Mu. Begitu juga kami yang mendengarkan dan memuji Kau Tuhan. Berkala Roh Kudus bagi kami, agar kami bisa melakukan yang sesuai kehendak-Mu. Berkala Roh Kudus yang tenang pikiran dan hati dengan tulus kepadamu. Inilah kami Tuhan malam ini. Kami serahkan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Masih ada semangat untuk teman-teman. Amin. Haleluya. Amin. Kita bersorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan saja. Saja aku nere Gusti. Yang berada. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh Gusti Yesus maringi sajeke aku nere Gusti uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh Yesus maringi matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Uripku diberkati, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh Gusti Yesus maringi matur nuwun.
matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun kula Yesus kula matur nuwun matur nuwun kula Yesus kula matur nuwun. Masih ada semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita mengangkat satu pujian lagi, suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, hamba dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, hambanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Terima kasih kepada jemaat Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang
bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kepada hambanya saya persilakan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu yang Engkau selalu berikan di dalam hidup kami Tuhan, di mana dari pagi hingga malam hari ini Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau bercampur di setiap kehidupan kami, dan setiap apa yang kami dengar, biar Tuhan yang mengaplikasikan di dalam kehidupan kami, dan biar Tuhan menambahkan hikmat-Mu kepada kami, biar kami lebih mengetahui tentang kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke. Selamat malam teman-teman. Halo. 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 Ya, Malam banyak. malam. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah memberikan kesempatan kepada kita, walaupun hanya melalui Google Meet, tetapi kita tetap bersyukur kepadanya. Dan pada malam hari ini saya berkhotbah, dan pertama kali saya berkhotbah di depan teman-teman dan juga di depan senior saya, apalagi tadi saya dengar ada S2, hati saya gimana gitu ya, sehingga saya panas dingin pada malam hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada pengurus PPNB yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Oke. Aduh. Semua kita tentu menyukai yang namanya kebebasan. Namun terkadang kita salah menggunakan kebebasan yang telah diberikan kepada kita. Contohnya, saya merasa diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Tentu kita Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan malam hari ini saya akan membawakan judul khotbah saya, yaitu yang terhilang ditemukan dan diselamatkan. Sekali lagi, yang terhilang ditemukan dan diselamatkan. Oke. Saya akan menentukan beberapa ayat yang saya bacakan nanti untuk kita semua. Jadi teman-teman silahkan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan 8 ayat saja, bukan semuanya.
yang nantinya saya akan membagikan menjadi 2 poin untuk kita renungkan bersama-sama. Itu di ayat 12, 13, 14, 18, 20, 22, dan 23. Sekali lagi di Lukas 15 ayat 12, 19, 20, 22, dan 23. Saya akan membacakan untuk kita semua ya teman-teman. Ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, ditimbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaan, katanya, "Betapa banyaknya orang upah Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan." 18. Aku akan bangkit dan pergi ke Bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Kepada bapaknya, ketika ia masih hidup, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Yang terakhir ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Amin. Kalau kita lihat ya di perikop, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Tapi sebelum menceritakan tentang anak yang hilang, terlebih dahulu sebelumnya menceritakan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Baru diceritakan tentang perumpamaan yang hilang. Oke? Dari narasi kita dapat melihat bahwa ini merupakan gambaran dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anak bungsu menggambarkan setiap manusia dan dari segala usia. Sedangkan ayah, mereka merupakan gambaran dari Allah dan anak yang sungguh dekat dengan ayahnya, tetapi ia tidak memiliki kasih seperti ayahnya. Oke? Anak bungsu melakukan kecerobohan dengan kemauan sendiri, sehingga dengan demikian ia menyanyiakan hadiah yang diberikan Tuhan kepadanya. Anak bungsu mencari keinginan yang sangat dibanggakan terlalu tinggi untuk memenuhi kebutuhan, kemandirian, atau cukup untuk hidupnya. Dilanjutkan lagi, yang disebut anak yang hilang, yaitu berhasil menyanyiakan bagian dari warisan yang diperoleh dan memiskinkan dirinya dalam proses yang suram. Ketika sendirian, tidak punya teman dan putus asa, pemuda ini terpaksa memberi makan babi-babi di negeri yang jauh. Hilang bahkan di sini digambarkan manusia yang jika kembali ke PL menggunakan kehendak bebasnya, yaitu meminta harta warisan untuk sekalipun sang ayah masih hidup. Jadi harta di sini dimaksud adalah kehendak bebas dan pemikiran manusia yang melawan Allah. Pergi ke negeri yang jauh merupakan gambaran kita telah jauh dari Allah. Teman-teman bisa perhatikan tadi di ayat 12 sampai 14 ya. Kemudian anak bungsu ini menyadari bahwa ada orang upahan bapaknya yang berlimpah-limpah makanan. Makanan yang dimaksud di sini adalah roti. Anak bungsu ini menyadari akan dosanya dan ia kembali kepada bapaknya. Itulah pertobatan. Teman-teman bisa dilihat di ayat 17.
Saat anak bungsu ini kembali dan dari negeri yang jauh, ayahnya menyambut dengan sukacita dan dengan kasih. Walaupun dalam tradisi Yahudi, orang tua tidak boleh berlari, tetapi tidak dengan yang ditunjukkan oleh sang ayah ini kepada anak bungsunya. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki Allah yang aktif mencari kita yang hilang, bahkan akan menyambut dengan kasih dan sukacita saat kita bertobat dan kembali kepadanya. Kita memiliki loving father di ayat 20. Setelah itu ayahnya membawakan jubah terbaik, cincin dan sepatu pada kakinya, serta mengadakan pesta untuk bersukacita sebab anak yang telah hilang didapat kembali. Ini digambarkan bahwa jubah merupakan gambaran dari manusia baru melalui baptisan. Sebab kita dibaptis, maka kita meninggalkan hidup yang lama, masuk ke dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Cincin merupakan gambaran bahwa anak bungsu tersebut diterima kembali menjadi anggota keluarga, yaitu anggota keluarga Allah. Sandal dalam Efesus 6 ayat 15 yaitu berkasutan sama dengan sendal, yang artinya berkasutaan kerelaan, yang adalah ketaatan, yaitu taat kepada Bapa dan kepada Injil. Teman-teman tadi bisa perhatikan di ayat 20. Kemudian ada pesta makan-makan. Di sini ada lembu tambun dikorbankan. Dalam artinya bahwa jika kita kembali ke PL, maka hewan selalu identik dengan korban, yaitu korban penghapus dosa. Maka dengan adanya korban, maka keselamatan tersebut menjadi nyata. Dengan adanya korban, maka ada Injil dan hidup baru. Setelah itu tentu kita akan menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Teman-teman bisa perhatikan di ayat 23. Sedangkan anak yang sulung tidak dapat menerima keadaan tersebut. Ia marah dan iri sekalipun ia terlihat dekat dengan ayahnya, tetapi dari tindakan dan respon yang ia berikan sewaktu mendengar bahwa ayahnya menerima adiknya, bahkan memberi pengampunan, maka ia menjadi marah dan iri. Ia tidak memiliki kasih yang seharusnya. Ia juga turut bersukacita jika ada yang diselamatkan. Teman-teman bisa perhatikan di ayat 25 sampai 30. Jadi dari narasi tersebut kita dapat belajar bersama-sama bahwa poin 1, sadar akan dosa dan kembali kepada Bapa. Kita bisa cek di ayat 12, 13, 14, 17 sampai 18. Oke. Anak bungsu meminta apa yang menjadi warisannya bahkan saat ayahnya masih hidup. Setelah itu ia menjual seluruh harta waris yang menjadi miliknya dan pergi ke tempat yang jauh. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas memilih untuk pergi dari Allah, seperti yang dilakukan anak bungsu pergi ke negeri yang jauh. Anak bungsu memiliki karakter hidup berfoya-foya, seperti halnya dengan anak bungsu yang kembali pulang kepada bapaknya. Demikian juga kita bisa lihat tadi di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kasih Bapa yang tanpa batas mengasihi anaknya meskipun berdosa. Kita seharusnya melihat diri kita berdosa dan membutuhkan pertobatan. Kita membutuhkan kasih Allah. Begitu kita menyadari dosa dan berbalik kepada Allah, maka Allah akan bersukacita sebab yang telah hilang didapat kembali. Yang perlu kita perhatikan adalah ingatlah untuk kembali. Tuhan meminta kita untuk terus bertobat sampai nafas terakhir kita. Kalau anak Soteria pasti tahu ini ya, Uskup Agung Kalitos Werdaliri atau penyesalan melainkan pertobatan. Pemusatan kembali seluruh hidup kita kepada Tritunggal. Tujuannya adalah untuk tidak melihat ke belakang dengan penyesalan, tetapi maju dengan harapan. Bukan dengan ke bawah pada kekurangan kita sendiri, tetapi ke atas pada kasih Tuhan. Kita harus melihat bukan seperti apa kita telah gagal, tetapi dengan kasih karunia ilahi, seperti
apa kita sekarang, dan itu untuk bertindak berdasarkan apa yang kita. Oke. Anak-anak yang terhilang merupakan orang-orang yang mengalami keterpisahan dari Allah, bahkan mengalami kematian. Kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 1. Yang perlu kita ingat adalah sadar akan keterjatuhan kita dalam dosa dan bangkit dari hal tersebut untuk kembali kepada Bapa. Tadi kalau kita perhatikan di Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Oke. Dalam tradisi gereja menuliskan, jika kita tidak memiliki kesadaran diri akan tersesat di negeri yang jauh, atau jika kita tidak lapar sesuatu selain dari kehidupan yang baik, sebagaimana dipahami oleh dunia yang sama sekali tidak memiliki Tuhan, atau jika kita gagal melihat kebutuhan untuk bertobat dan menawarkan hidup kita kembali kepada Allah dalam kerendahan hati dan pertobatan, atau jika kita tidak memiliki hasrat nyata untuk kehidupan yang berkomitmen kepada Kristus, jika itu adalah kondisi rohani kita saat ini, maka kita tentu saja tidak membutuhkan masa prapaskah agung. Sebagai murid Kristus, maksudnya murid berarti murid, kita memenuhi guru kita Yesus Kristus untuk membimbing kita dan mengarahkan kita menuju dunia terang dan kehidupan kerajaan Allah. Kita mungkin harus melepaskan akumulasi yang kuat dari kebiasaan buruk yang dengan kita berhasil melibatkan diri kita selama bertahun-tahun. Dan ini akan menuntut keberanian dan ketekunan. Tetapi tujuan kita adalah yang layak untuk mendengar Bapa surgawi kita berseru dan bersukacita, apa yang dikatakan ayah dalam perumpamaan ketika anak bandel kembali, adalah pantas untuk bersukacita dan bergembira karena ini saudaramu telah mati dan sudah hidup, dia tersesat dan ditemukan. Teman-teman bisa lihat di Lukas 15 ayat 32. Hal yang ditunjukkan oleh si bungsu, ia menyadari bahwa ia memiliki harapan untuk diterima, bahkan lebih dari itu ia menerima kelimpahan hidup. Jadi poin kedua adalah diterima dengan kelimpahan. Teman-teman bisa lihat di Lukas 15 ayat 20, 22 dan 23. Oke. Kita semua tentu pernah mengalami yang namanya tersesat. Tentu yang kita butuhkan adalah kompas, peta, atau petunjuk dan lain sebagainya. Sesuai dengan tadi lagu ya, hidupku apa itu, suka-sukamu Tuhan lah. Dia misalnya dia yang hidup kita adalah untuk nama Tuhan. Tadi sore kami ke kantor dan teman saya itu sekitar jam 3 dia ngajak kami untuk beli mendoan, bakwan dan tempe ya di warung pas di depan kantor kami. Dan setelah itu kami beli kepada ibu-ibu itu, dan ternyata di sana banyak ibu-ibu yang juga membeli gorengan tersebut. Suatu saat pas kami datang, maksudnya anak pemilik warung tersebut, rumah mereka itu sekitar 10 meter dari jalan raya. Rumah mereka masuk gang ya. Pas kami datang dia pergi. Lama kemudian kami tunggu gorengan kan, banyak antrian, dan tiba-tiba anak itu datang, dia langsung peluk saya tanpa dia melihat muka saya. Teman saya kaget ya. Dia itu siapa, kamu kenal enggak? Saya bilang enggak. Mereka pakai ibu-ibu itu pakai bahasa Jawa, saya nggak ngerti, cuma saya diam aja. Mereka saya nggak tahu apa yang mereka bicarain. Terus mereka ketawa, anak itu nggak merasa toh kalau aku bukan mamanya. Dia kira saya mamanya. Terus karena mungkin dia bertanya ya, kenapa orang-orang ketawa dengan saya ya. Terus saya karena saya kasihan ya, saya elus-elus kepalanya. Dia sekitar umur 3 atau 4 tahun ya. Lama kemudian dia lihat muka saya, ternyata bukan mamanya, sedangkan mamanya dia urut rambut, sedangkan saya urai rambut ya.
dia lihat muka di atas dengan pelan-pelan, saya cuma senyum. Ternyata kan dia nangis, dia lihat maksudnya baju saya beda dengan baju mamanya, karena orang teriak ketawa kan, dia langsung lari ke rumahnya. Sampai saya maksudnya lihat dia enggak, maksudnya dia nggak lihat saya, dia langsung pergi. Apa sebagai maksudnya peta, kompas atau petunjuk yang digunakan antar tersebut? Mungkin dia lihat dari muka, rambut, gaya bahasa ya. Aku pakai bahasa Indonesia, sedang mamanya pakai bahasa Jawa, atau dengan misalnya dengan apa ya, bahasa secara seorang ibu kepada anaknya. Jadi kayak gitu teman-teman yang saya alami tadi sore ya. Ibarat kita sedang tersesat, maka untuk kembali kita butuhkan petunjuk, yaitu kompas maupun peta. Kita harus mengetahui jalan kembali dan kembali kepada tempat yang kembali ke tempat kita yang semula. Nah, dalam kehidupan kita saat ini, apa yang menjadi kompas, peta, atau petunjuk kita, yaitu Yesus itu sendiri. Sebagaimana jalan kita kepada Bapa dengan korbannya untuk menebus kita, maka kita memiliki peta kepada Bapa. Namun kita juga harus berjaga kekudusan, bukan kekudisan, kekudusan. Kekudusan hidup, bukan kekudisan hidup. Oke. Dengan hidup menjauhi hal-hal yang membawa kita jatuh dalam dosa, terutama tubuh ini. Ya, tubuh ini kan yang penuh dengan kedagingan ya, kedagingan. Sama halnya dengan yang dilakukan anak bungsu untuk memenuhi kebutuhannya saja. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20, saya minta nanti Kak Edis untuk membacakan kita pada malam hari ini, yaitu 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Kepada Kak Ediso dipersilakan. Korintus deh. 1 Korintus. Halo? Ya, lanjut Kak. 1 Korintus ayat pasal 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Amin. Sinyalnya nggak bagus ya? Amin. Ya. Ya. Halo? Udah, Lanjut. udah ya. Oke. Kita tentu harus menjaga tubuh dan tidak seperti anak bungsu yang hidup untuk tubuhnya. Anak bungsu hidup untuk memuaskan perut dan menghamburkan kekayaan. Kita juga senantiasa mengalami pertobatan setiap hari dan juga harus berkasut dengan kerelaan. Oke, Rasul Paulus menunjukkan bahwa kita harus memuliakan Allah seperti tadi kan seperti lagu penyembahan ya, kemanakah kami mencari ya, baik dengan tubuh maupun dengan roh kita yang menjadi miliknya. 1 Korintus 6 ayat 20 tadi Kak Edi sudah baca, yang menciptakan tubuh dan roh kita, ia menebus dengan keduanya. Dengan itu sebabnya keduanya menjadi miliknya dan harus digunakan untuk pekerjakan untuk melayani Dia. Itulah sebabnya keduanya tidak dicemari atau dipisahkan dari Dia. Tubuh dan roh harus dijaga sebagai perkakas yang layak digunakan oleh Tuhan kita. Kita harus memandang diri kita sebagai kudus bagi Tuhan dan menggunakan tubuh kita sebagai kita yang adalah miliknya. Tubuh dan roh harus dijaga dengan kesucian supaya Allah dapat dimuliakan oleh keduanya. Allah akan dihina ketika keduanya dicemarkan oleh dosa yang seperti binatang itu.
Itu sebabnya jauhkanlah dirimu dari percabulan, bahkan dari setiap dosa. Gunakan tubuhmu ini untuk memuliakan dan melayani Tuhan dan penciptaan kita. Perhatikanlah, kita bukanlah pemilik dari diri kita, juga tidak memiliki kuasa atas diri kita. Karena itu kita tidak boleh menggunakan diri kita sesuai dengan keinginan dan kesenangan kita sendiri, tetapi harus sesuai dengan kehendaknya dan untuk memuliakan Dia. Dia yang memiliki kita, dan kepadanya kita harus menyembah Dia. Kisah para Rasul pasal 27 ayat 23, sehingga kita memperoleh kelimpahan. Saat kita kembali, maka akan berpesta seperti anak bungsu tadi, ya, yaitu makan-makan dengan menerima tubuh dan darah Kristus atau perjamuan kudus itu sendiri. Kita menerima Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan sebagai peta atau kompas atau petunjuk kita kepada Bapa. Jadi kita tidak hanya sekedar diterima saja kembali setelah hilang, namun dengan pertobatan kita yang sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami kelimpahan dengan korban yang menjadi bagian kita, yaitu perjamuan kudus. Dilanjutkan lagi. Kelimpahan kita adalah mengenakan jubah, yaitu manusia baru melalui baptisan. Cincin itu penerimaan sebagai keluarga Allah, dan berkasut atau sepatu kerelaan, yaitu yaitu taat pada firman dan kepada Allah. Bahkan dirayakan dengan menyembelih korban, yaitu kita yang ditebus dan sehingga akhirnya nanti menjadi miliknya. Oke. Namun hal yang utama yaitu keselamatan itu sendiri, dan sadar bahwa kita adalah miliknya. 1 Timotius 2 ayat 3-4, sehingga kita menerima keselamatan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Di Efesus 2 ayat 13 sampai. Kita tidak hanya mengalami sukacita saja, tetapi penderitaan kita sebagai orang berdosa ditanggung oleh Kristus. Oke. Dalam hal menunjukkan lainnya, dan pertama sekali dilakukan adalah kita memiliki Bapa yang kasih. Dia bahkan berlari menyambut kita yang hilang, yaitu dengan sukacita. Bapa yang bungsu ini berlari menyambut anaknya yang dari jauh telah terlihat olehnya, berlari, merangkul dan mencium anaknya. Ia dengan penuh kasih dan sukacita menerima anaknya kembali. Itulah gambaran dari Bapa kita, yaitu Allah yang terus menasihati kita, bahkan dan dengan sukacita, penuh kasih, bahkan aktif anaknya yang hilang. Itulah kelimpahan yang kita terima saat kita menyadari dosa dan berbalik kepadanya. Jadi kesimpulan dan aplikasi bagi kita semua pada malam hari ini adalah, terkadang kita perlu sadar bahwa di mata Tuhan semua manusia sama. Sama halnya seperti kedua anak tadi, jika kita membaca hingga ayatnya yang ke-32, yang bungsu maupun yang sulung, Allah memandang keduanya tersebut sama, tidak ada beda-bedanya. Anak yang bungsu mementingkan tubuh duniawinya, akan tetapi mengabaikan kasih bapaknya dan pergi ke negeri yang jauh. Sedangkan anak yang sulung terlihat sangat dekat dengan ayahnya, bahkan ia rela menemani ayahnya, bahkan bekerja dengan sangat giatnya. Akan tetapi yang sulung tidak memiliki kasih kepada adiknya yang dulu, bahkan tidak senang, iri dan marah dengan sikap memaafkan ayahnya. Ia ketika ayahnya bersukacita, bahkan merayakan kepulangan adik si bungsunya dengan berpesta. Jadi si sulung tidak memiliki kasih seperti yang dimiliki oleh sang ayah. Demikian juga kita
harus melihat sisi positif dari keduanya. Kita belajar dari si bungsu bahwa kita belajar dari si bungsu bahwa kita butuh pertobatan dan kembali kepada Bapa. Sedangkan dari si sulung kita perlu belajar mengasihi. Itu kita harus memiliki love dalam hati kita agar banyak orang beroleh diselamatkan. Kita bisa lihat di 1 Timotius ayat 1 Timotius pasal 2 dan ayat 4. Sekalipun hidup dalam dosa akan tetapi kita punya Allah yang penuh kasih yang selalu siap menerima kita kapanpun. Jadi teman-teman dari perumpamaan si anak bungsu dan si anak sulung kita sama-sama belajar, yaitu si sulung tadi saya sudah jelaskan hanya mementingkan dirinya tetapi tidak memiliki kasih kepada ayahnya, tetapi si sulung memiliki maksudnya dekat atau terlihat dekat dengan ayahnya tetapi tidak memiliki kasih untuk mengampuni saudaranya. Itulah firman Tuhan yang saya bawakan kepada kita pada malam hari ini dan semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada WL atau kepada pengurus. Baik, kita serahkan kepada yang WL. Baik, terima kasih atas firman-Nya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan, mari kita mengangkat penyembahan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang mustahil bagiku, sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku bersisa itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, bersisa itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu kekuatan, namun Roh-Mu yang ketika ku berdoa, bersisa itu nyata. Doa syafaat kami persilakan kepada hamba-Nya.
Baik, sebelum kita masuk dalam syafaat, saya mau mengatakan dulu saya akan mengambil ahli ataupun mewakili yang doa syafaat pada malam hari ini tidak hadir dan tidak bisa aktif. Dan mungkin juga karena ada gangguan jaringan ataupun kendala mungkin ya, yang mungkin kita nggak tahu kapan aja datang. Baik, sebelumnya saya berikan waktu bagi teman-teman, ada yang mau didoakan, silakan. Dan jangan ragu, siapapun yang mau minta doa, silakan dikatakan pada malam hari. Apakah ada pokok doa yang mau didoakan dari teman-teman lain? Tidak ada, Dek. Ya, pokok doa kita malam ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu selalu berdoa buat negara kita, dan begitu juga untuk NTT yang dimana kena musibah, dan begitu juga untuk semua pelayanan Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, dan apapun aktivitas mereka, supaya mereka selalu tetap dalam lindungan Tuhan. Dan begitu juga kita juga berdoa buat saudara kita atau teman-teman kita di PPNB, di mana yang banyak yang masih belum ikut ibadah. Nah, kita dukung dalam doa supaya mereka itu tetap sadar dengan apa gunanya mereka itu masuk dalam di grup kita ini. Jadi begitu juga buat teman-teman kita yang lagi sakit, si Elvin, Kak Damai, adik Heni, dan si Mei Duru, dan sama si Putri Bulele. Kita selalu dukung dalam doa atas karena mereka lagi sakit ya. Itu aja dari saya. Mungkin ada yang lain. Baik, masih ada pokok doa lagi? Halo? Iya, Kak Damai. Ya, lanjut Kak. Didoakan ya, saya didoakan ya, saya parah. Selalu Kak, pasti. Ini lagi parah ini, kabur lagi. Siap. Ya, Kak. Selain itu ada lagi? Baik, cukup ya. Oke. Baik, mari kita ambil saat teduh. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami boleh, Tuhan, pada malam hari ini, Tuhan, mau meminta pertolongan-Mu, Tuhan Yesus. Kami mau berseru di hadapan Bapa yang di surga. Ya Tuhan, inilah hati kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu, Tuhan Yesus, akan selalu urapi kami dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang akan selalu turut bergandengan tangan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa kepada negara-negara kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus, di mana virus-virus yang belum sembuh, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami minta pertolongan, kami butuh lawatan tangan-Mu yang bekerja, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang akan berkuasa atas segala apapun itu, Tuhan. Kami mau berdoa, sembuhkanlah negara-negara kami ini, Tuhan. Pulihkanlah negara kami ini seperti semula, Tuhan. Biar kami, Tuhan Yesus, yang selalu online, kami bisa belajar langsung, Tuhan Yesus. Kami bisa tatap muka langsung, Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu, Bapa yang di surga. Biarlah gereja-gereja yang ditutup akan dibukakan, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah kehidupan kami, Bapa, yang rindu, Tuhan Yesus, akan selalu berhadapan tatapan muka untuk melayani Engkau, Tuhan Yesus. Sembuhkanlah negara kami ini yang sedang sakit, Tuhan Yesus. Pulihkanlah negara kami ini, Bapak. Kami rindu dengan negara kami yang sebelumnya, Tuhan. Biarlah di tahun ini, Tuhan Yesus. Apapun di tahun ke depan, Tuhan Yesus. Semoga penyakit-penyakit virus dari manapun itu datangnya, Tuhan. Biarlah kami tolak, kami hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan. Ya Tuhan,
Kami juga mau berdoa Bapak kepada saudara-saudara kami, Tuhan Yesus, yang sedang sakit pada hari ini, yang sedang lemah pada hari ini. Biarlah Tuhan yang akan selalu turun tangan, campur tangan atas kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mengangkat segala penyakit-penyakit yang mereka alami saat ini, yang mereka rasakan saat ini, Tuhan Yesus. Kami tidak tahu juga Bapak, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah dokter atas segala dokter, Tuhan Yesus. Berkatilah Kadam yang sedang sakit pada malam hari ini dari kemarin sampai sekarang, Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang akan selalu melawati kehidupannya. Apapun obat-obat yang dia pakai, yang dia minum, dan segala dokter-dokter, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan akan campur tangan, Tuhan yang akan selalu menopang, Tuhan yang akan selalu memberikan kesembuhan dalam setiap olahan-olahan ataupun minuman obat yang diminum oleh saudara kami. Kadam ya Tuhan Yesus. Kami butuh keselamatan bagi Engkau, Bapak. Kami butuh kekuatan bagi Engkau, Tuhan. Biarlah kami pulih, Bapak. Biarlah kami bisa sama-sama saling beribadah, semangat kembali, sukacita kembali di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara kami, Elvin, Tuhan Yesus. Di mana saudara kami, Kak Elvin, Tuhan Yesus. Belum lagi, Tuhan Yesus, masih merasakan kesakitan, Tuhan Yesus, dalam tubuhnya. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan dalam penyakit jasmani dan rohani. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan memulihkan segala penyakit apapun itu, Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan yang akan memulihkan segala obat-obat yang dia minum, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah obat yang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga Tuhan Yesus berdoa kepada saudara kami yang sakit pada saat ini, Tuhan Yesus. Kami pun nggak tahu bagaimana kabarnya, tapi kami percaya Tuhan Yesus, saudara kami putri ini Tuhan Yesus akan mengalami kesembuhan, kepulihan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga telah percaya Bapak, lalu setiap apapun pengobatan yang dia pakai saat ini, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami bisa beribadah kembali lagi Tuhan Yesus kepada Putri Bulala, Tuhan Yesus. Berikan kami kesempatan Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan dan berikan kami jalan terbuka Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, Tuhan Yesus. Biarlah kami berdoa Tuhan Yesus, kami minta lawatan Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa yang di surga buat anggota-anggota PPND Tuhan Yesus, kepada pemuda Desa Bersinar ini Bapak, di mana mereka pun berada Tuhan Yesus. Kami juga percaya Bapak, Engkau sudah memberkati mereka, Engkau sudah melindungi mereka, Engkau sudah tahu di mana pun mereka berada, Engkau tahu apapun pergumulan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang akan turun tangan, yang disulitkan akan dipermudahkan Tuhan Yesus. Dalam setiap ujian-ujian apapun itu Tuhan Yesus, kami percaya mereka akan selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami, pokok-pokok doa kami yang singkat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang akan selalu berkuasa atas kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Bapak yang di surga buat pengurus-pengurus ataupun pelayan-pelayan yang sudah hadir pada malam ini, ataupun anggota-anggota dari manapun, dari luar grup pemuda-pemudi Desa Bersinar ataupun di luar di Niasid Generation. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, biarlah terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus yang akan selalu campur tangan hati mereka yang sedang Kau panggil pada malam hari ini. Itulah oleh kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa yang di surga, berkatilah doa-doa kami pada malam hari ini yang tidak sempurna. Kami juga percaya Bapa, doa kami ini sudah Engkau terima dalam surga. Kami juga percaya Tuhan Yesus, dalam setiap hati kecil kami Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, kami mau berserah di hadapan-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang lebih dalam lagi untuk mengenal kasih-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Di masa muda kami Tuhan Yesus, biar kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Di masa muda kami Bapak tidak akan bergaul dalam setiap kehidupan, di mana sekarang Tuhan Yesus akan semakin lancar, akan semakin luar biasa pergaulan-pergaulan zaman sekarang Tuhan Yesus. Biar kami tolak gitu Tuhan Yesus dalam segala pergaulan dunia maya Bapak. Biarlah kami tidak bisa kembali pada masa lalu kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pulihkan hati kami yang sedang sakit saat ini Tuhan Yesus. Pulihkan pikiran kami, pulihkan segala kekhawatiran kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami harapkan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah merencanakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, pokok doa kami Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, saya serahkan kepada WL.
Maaf Kak, saya tidak bisa ikut karena saya harus kumpul HP. Maaf sekali lagi karena cuma sampai jam 9. Oh iya ya. Terima kasih Kak buat pelayanan malam ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat Kak. Oke, baik teman-teman, jika ada yang mau bertanya ataupun ada yang mau menambahkan tentang firman Tuhan pada malam hari ini, kami berikan waktu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Shalom. Salam, selamat malam. Terima kasih. Saya tidak bertanya, cuma saya mau menanggapi dari firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa tadi? Kadian. Ya, ya sangat luar biasa. Di mana tadi firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk tetap bersama Tuhan. Tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Kak Dian dan itu sudah menjadi bagian kita. Nah, inti dari semua renungan atau khotbah malam ini yang saya tanggapi bahwa kita ini sebagai anak-anak, sebagai umat Tuhan, sebagai muda-muda yang sudah mempunyai perkembangan, artinya sudah mulai ada keinisiatif hidup di dalam Tuhan. Nah, tadi di antara anak sulung dengan anak yang, maksudnya anak kedua itu tadi, yang tentu saya mengambil hikmat. Di mana tadi hal itu, anak yang hilang tadi itu mempunyai khas secara pribadi bahwa ia membutuhkan Tuhan Yesus, dan kemudian juga sebagai ayah yang sedang memiliki kasih. Ya, jadi kita sebagai muda-mudi saat ini jangan bimbang ketika kita kembali sungguh-sungguh untuk bertobat kepada Tuhan. Yang artinya bahwa kita mengambil hati kita mengambil suatu tekad untuk tetap bersama Tuhan. Jangan anggap bahwa karena saya ini sudah berdosa, karena saya ini tidak bisa melakukan apa-apa. Yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan hal seperti itu. Dia merencanakan yang baik bagi kita, yang suatu keindahan yang lebih baik bagi kita. Jadi kemudian juga di dalam anak yang sulung itu, ia tidak mempunyai kasih. Artinya bahwa ia tidak mau, ia iri dengan apa yang ayahnya itu berikan kepada adiknya. Ya, hal itu tidak perlu kita ikuti atau kita tidak perlu contoh. Yang artinya bahwa kita harus bisa membedakan, kita harus bisa memahami keadaan seperti hal-hal itu. Kemudian, ya salah satunya bahwa kita itu harus punya kasih. Kita mengharapkan kasih dari Allah, dari Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia bagi kita. Dia mempunyai kuasa yang lebih luar biasa. Dia telah melihat hidup kita setiap hari. Artinya bahwa kita harus tetap berharap bahwa Tuhan itu masih sayang kepada kita. Meskipun kita ini memang, kita semua di dunia ini sebagai manusia tidak ada yang sempurna, tapi kita lebih sempurna kalau kita sungguh-sungguh kembali lagi kepada Tuhan. Jangan karena kita belum sempurna kita makin memundurkan diri, tetapi bukan lagi memajukan diri untuk bersama Tuhan. Jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bersama Tuhan atau bersama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita, marilah kita jangan sampai goyah iman kita kepada Tuhan. Yang artinya bahwa ambil suatu tekad dan prinsip yang lebih baik bagi hidupmu. Jangan pernah mengambil suatu pikiran-pikiran yang tidak baik, yang tidak membuat hidupmu dan juga keluargamu dan saudara-saudara yang membuatmu selalu terhambat dengan segala hal-hal yang tidak berbau harum kepada Tuhan. Artinya bahwa kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai tekad atau tujuan arah yang lebih tepat kepada Tuhan. Jadi milikilah kasih dan tujuan hidup yang lebih tepat kepada Tuhan. Artinya bahwa marilah kita untuk tetap kembali kepada Tuhan. Seperti anak yang hilang tadi, dia tetap kembali kepada Tuhan. Dia mempunyai hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya bahwa seperti permohonan tadi, bahwa ayahnya tetap mengasihi dia. Nah, apa yang terjadi kepada anak yang sudah lama bersama bapaknya atau ayahnya? Ya, iri hati,
ia mendapatkan hal-hal yang yang membuat hidupnya menyakiti hidupnya, bukan sebenarnya dia menyakiti, bukan adanya menyakiti, tapi dirinya sendiri. Ia mengikat dirinya untuk sakit hati. Nah, sebenarnya itu jangan kita ikuti, atau jangan kita berdomani bahwa hal-hal seperti itu. Marilah kita tetap kembali kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mungkin itu saja yang saya tanggapi. Terima kasih buat Kak Ian, sangat murah hati, luar biasa. Terima kasih. Oke. Ada saya berbagi tentang yang diambil saudara kita Dian ini, tentang anak yang hilang ya, dan kembali lagi dan dia diselamatkan dan disambut dengan bersuka cita. Nah, kita kan kekristenan kita ini anak-anak Tuhan, mungkin kita ini kan sudah menerima harta ya, harta bagi Allah, ya kan? Kita yakin bahwa kita sudah menerima harta. Nah, harta itu seperti anak yang busuk itu tadi, memakai hartanya dalam hal yang tidak baik, ke diskoti, hal-hal yang buruk. Nah, itu kan hal yang tidak baik. Nah, begitu juga kita, saudaraku, kita sudah menerima harta dari Tuhan itu. Jangan salah kita membawa dalam kesombongan, keegoisan, keirian hati, ketidakpedulian. Mungkin itu yang sudah terjadi kita. Kalau sudah terjadi seperti anak hilang inilah, saudaraku, kembalilah, bertobatlah, bahwa apa yang kamu terima itu jangan disombongkan gitu, jangan dipakai hal-hal yang tidak baik. Nah, karena sudah bebas loh, sudah bebas, kehendak bebas kamu itu udah ada di dalam dirimu, udah dibagi. Nah, di mana ditaruh? Mungkin saudara udah dibagi sebagai kamu menjadi hamba Tuhan yang benar. Kamu selesai nanti, kamu gak ada pedulinya jemaatmu kalau miskin, kamu gak peduli sama orang kalau kamu ketemu. Itu namanya harta yang perlu diatasi. Di mana ku bawa harta itu, Tuhan? Bukan seperti anak yang hilang itu. Dia bawa harta sebenarnya keinginannya sendiri. Ke diskoti tadi yang saya bilang. Tapi apa yang dilakukan anak yang hilang, saudaraku? Karena sudah dia sadar bahwa dia tidak ada gunanya, yang dia lakukan itu hal-hal yang tidak baik. Dia menyadari kemana dia, saudaraku? Kembali kepada Bapaknya. Dia mengakui kesalahannya. Nah, ini yang saya tegaskan kepada saudara. Kalau saudara dan saya sudah kita memakai harta Tuhan yang sudah dia bagikan kita kepada sekarang, kalau sudah kita pakai dalam hal yang tidak baik, kita pakai hal yang tidak kesombongan, yang tidak peduli, mari secepat-cepatlah, mari kita bertobat. Kalau kita secara kebebasan waktu Adam dan Hawa ya kembali, kalau kita ya, mungkin Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi, saudara? Pas kehilangan kemuliaan Allah, hilang loh, hilang kemuliaan Allah bagi kita. Dan apa yang diminta Tuhan? Bertobatlah. Pertobatan itu adalah penting bagi kita. Mungkin saya masih bertobat secara berpelan-pelan, karena pertobatan itu enggak sekaligus. Saudara bilang sekarang aku bertobat secara ini, masih belum bisa, saudaraku. Kalau sekaligus, mari pelan-pelan, sadari seperti anak yang hilang. Mereka berpesta dengan nyambut anak yang hilang. Itulah yang saya dapat, saudaraku. Itu yang saya bisa bagikan. Gak ada pertanyaanku. Udah luar biasa hambanya yang menyampaikan. Makna saya bagi saya seperti anak yang hilang, yang sudah menerima harta kepada Tuhan. Bagaimana harta yang Tuhan berikan kepada saya, memakai dia dengan
kebaikan, kepedulian, mengasihi. Itulah yang saya lakukan. Jangan seperti anak yang hilang tadi, melakukan dia seenakan Nah, kalau sudah nggak ada lagi kekayaan, aduh baru menyadari. Jangan seperti itu kita saudaraku. Baru menyadari nanti ada kita luka, ini, jangan saudaraku. Janganlah kembali kita seperti itu. Mari terus menerus bertobat. Karena pertobatan itu adalah yang diinginkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat Kakak Edison. Baik, ada lagi dari teman-teman lain. Kita berikan kesempatan, dan kalau misalnya ada kesaksian, kita masih memberikan kesempatan. Mungkin Bang Solah nyanyi itu. Oke, shalom, selamat malam semuanya perhambanya. Luar biasa ya. Tema kita pada malam hari ini. Saya teringat sekali, saudara, bahwa di dalam kitab ini ketika saya membacakan tadi, wah, saya terasa sekali kehidupan saya, saudara, bahwa saya mengalaminya. Saya mengalaminya di mana di keluarga pun, bahkan dengan hubungan relasi dengan Tuhan. Wah, sungguh luar biasa lah. Saya sangat diberkati sekali pada malam hari ini, bahwa menjadi anak yang hilang, ya, ketika kita menyadari sebuah, wah, ini peta saya, ini yang harus saya lakukan, ini petunjuk yang harus saya perbuat. Nah, jadi di kehidupan saya ini, saya mengalaminya, saudara, bahwa memang jelas-jelas bahwa kehidupanku secara pribadi, ya, pernah merasakan kehilangan arah. Gimana, ya, saya pun sama papa itu sama-sama judi, saudara. Ya, sama-sama judi. Dia bandar, saya juga ikut bandar gitu. Jadi tidak hanya sekedar bawa uang sedikit saja, tetapi ya itu kehancuran. Iblis memakai hati kita ini untuk tetap hancur. Dan tapi satu hal yang sangat menarik di pada malam hari ini, bahwa ketika seorang anak yang busung tadi, ya, memiliki satu mengingat satu, wah, ini kehidupan saya menghancuri, bahkan saya harus kembali kepada bapakku, bahkan pekerja-pekerja di rumah bapakku, ya, sebanyak gitu, seperti yang dalam kitab Lukas tadi ceritakan. Wah, menarik sekali. Tapi itu sangat memberkati, saudara. Terima kasih pelayanan pada malam hari ini buat hambanya yang melayani. Dan saat ini saya akan bersaksi lewat sebuah lagu pujian. Pak Edison udah tahu banget tadi bahwa saya mau membagikan kesaksian untuk kita pada malam hari ini. Satu lagu pujian, Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiadakah sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan
dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saya akan nyanyikan dari awal lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jadi benar sekali bahwa Allah peduli buat kita semua. Saya berpengalaman juga ketika saya membacakan kitab Rasul Paulus yang dituliskannya beberapa kitab, ya, di mana saya juga melihat bahwa latar belakang Rasul Paulus sendiri, ya, dengan panggilannya ketika Tuhan menunjukkan, wah ini aku Rasul Paulus, saya pakai kau sebagai hambaku. Jadi mari sama-sama orang-orang yang terpanggil pada malam hari ini melakukan kebenaran firman Tuhan, benar-benar menjadi pelaku Tuhan, ya, jangan sampai kembali pada kehidupan yang lama. Mari menjadi anak yang baru lagi, yang kembali kepada Bapa. Terima kasih untuk hambanya. Baik, terima kasih buat Kak Solala dengan kesaksiannya, sangat memberkati kita semua ya. Maksud saya sendiri sangat-sangat luar biasa. Baik, jika ada lagi dari tambahan ataupun kesaksian, pertanyaan, boleh masih dipersilakan, diberikan waktu. Mungkin ada teman-teman kita yang baru gabung, ditanya lah. Ya, benar tuh, benar-benar. Ada yang baru join malam ini ya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau perkenalkan diri dulu, boleh silakan. Shalom, selamat malam. Oh iya, salam kakak. Oh iya, kakak tadi ya, waduh. Shalom lupa. saudara. Membatik diri. Salam. Silakan kak. Perkenalkan, nama saya biasanya dipanggil Christine. Yang pertama, ibadah ini nggak bakalan sia-sia kita lakukan malam ini. Oh ya, saya berbagi sharing sedikit ya tentang firman Tuhan yang dibagikan oleh teman kita yang tadi. Saya sangat terberkati sekali dari kesaksian teman-teman juga, dari firman Tuhannya, sungguh-sungguh sangat terberkati. Karena
apa ya? Itu sebagian pengalaman dalam kehidupannya saya, bagaimana ketika saya menjauh dari Tuhan, punya kehidupan yang benar-benar buruk lah, seperti yang dilakukan oleh anak bungsu itu tadi, mengambil kebebasan yang telah diberikan oleh Tuhan itu, tapi saya pergunakan dengan tidak baik. Nah, ketika sudah jatuh, ketika sudah terpuruk, ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya ada kesadaran kembali. Dan akhirnya kembali, berserah diri kembali kepada Tuhan, dan sungguh benar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah menutup tangan untuk menerima kita kembali. Seburuk apapun kita, sebobrok apapun masa lalu kita, Tuhan tetap membuka pintunya, tetap membuka tangannya untuk menerima kita. Jadi, terima kasih banget untuk sharingnya teman-teman, untuk yang membawa renungan malam ini. Kesan pertama dalam kelompok ini, bisa gabung sama teman-teman, itu sangat memberkati aku banget gitu. Sangat luar biasa banget lah firman-Nya. Benar-benar mengingatkan kembali. Bukan kita bilang bahwa setelah terjadi pertobatan itu tidak ada kejatuhan. Namanya manusia pasti masih ada kurangnya. Tetapi bagaimana kita tetap meningkatkan iman kita, bagaimana kita bertumbuh lebih dan bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Jadi untuk teman-teman semua yang telah membukakan tangan juga untuk bisa menerima saya di dalam kelompok ini, untuk bisa memberikan bagi saya, untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang telah sharing kesaksiannya dan firman Tuhan juga, terima kasih banyak. Biarkan firman itu selalu berbuah-buah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Mas Kakak Christine. Selamat bergabung ya Kak malam ini. Kami sangat senang Kakak hadir pada malam hari ini. Kami Terima menyambut kasih dengan banyak. sukacita. Orang mana dulu, Baka? Langsung Oh adanya iya, dulu, Kak Edison. saya orang Nias. Yes, mana, Kak? Nias, Gunung Sitoli. Gunung Sitoli. Oh, kota langsung ya? Iya. Iya, kapan-kapan kami ke kota bisa kita ketemu ya, Kak? Boleh. Pintu rumah kami selalu terbuka untuk teman-teman. Haleluya. Baik. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman lainnya. Waktu kita 4 menit lagi. Kita 4 menit lagi. Jika masih ada sedikit, satu lagi lah ya, kita satu lagi hamba Tuhan yang mungkin ada menambahkan, bertanya atau kesaksian, masih ada kesempatan. Oke. Ya, shalom. Ya, salam Kak. Wah, mukanya cerah banget ya, walaupun sakit. Bukan cerah ini pucat. Pucat ya? Iya, nggak apa-apa. Katanya suka cita jadi luar biasa. Dalam nama Yesus sembuh. Ya. Iya, sampai tengah malam semalam tak telepon, Pak Edi sondoakan dulu saya. Oke, selamat bergabung Kak. Kristen Jilihu, Gunung Sitoli ya, tempatnya ya Kak ya. Oke, kita satu kabupaten. Oke, salam kenal ya Kak ya. Salam kenal semua. Oke, tadi temanya apa ya Dea? Oke, tadi temanya yang hilang. Oh ya, ada kakaknya, silakan Kak. Yang terhilang ditemukan dan diselamatkan. Itu temanya. Yang terhilang ditemukan
dan diselamatkan. Wah, mantap sekali. Yang terhilang ditemukan dan diselamatkan. Wow, mantap sekali. Ya, Eh, ya saya percaya bahwa teman-teman sudah paham apa yang dikatakan saudari khotbah yang tadi ya. Ya, kita ini sendiri sudah terhilang sebenarnya. Tapi karena Tuhan peduli, sayang sama kita, ya otomatis kita ditolong oleh Dia. Saya nggak berkata kalau saya ini sudah diselamatkan, nggak. Tapi saya percaya bahwa kita menerima keselamatan dari Kristus. Ya, terima kasih untuk teman-teman, khususnya bagi firman Tuhan. Saya nggak sempat join tadi, soalnya tadi saya lagi sakit parah. Makanya saya minta doa dukungan ini, doakan ya biar gak cepat pulang ke rumah Bapak ini. Ini parahnya kalau cepat pulang ke rumah Bapak, kita kan masih belum. Amin. Kak, Jangan didoakan, bahaya itu. Berkat itu Edison ya. Kematian adalah keuntungan. Jangan takut mati. Amin. Kematian adalah keuntungan. Oke. Iya Kak, tapi jangan diharapkan gitu aja ya Tuhan. Kan doanya Begitu ya. toh, semoga cepat pulang kepada Bapa katanya. Loh, iya memang saya itu baru kan. memang kematian Kayak di buku yang tidak ini. Mati adalah keuntungan, ya kan? Ya saya senang itu. Cuman saya masih belum belum ikhlas lah. Karena kita kan pengen melayani Tuhan lebih dalam lagi. Apalagi kan kita hamba Tuhan. Ya masa hanya segini aja sejauh ini kita jalankan. Ya, kita minta sama Tuhan ya. Apalagi kan sudah dikatakan di si saudari yang khotbah yang hilang ditemukan gitu lah ya dan diselamatkan. Ya, saya percaya kalau saya ini sudah hilang sebenarnya. Maksudnya saya hilang dari dosa-dosa, ya. Karena saya punya dosa, karena kita ini keturunan pewaris dosa, kita nggak layak sebenarnya. Tapi karena Tuhan peduli, karena Tuhan sayang sama kita semua, ya otomatis kita dicari oleh Tuhan. Ya, ada firman Tuhan yang mengatakan satu domba aja yang hilang dari 99 domba lebih berharga gitu. Satu domba aja. Ya, ada domba yang 100. Lalu domba yang dari antara yang 100 ini satu hilang. Tuhan berkata, lebih berharga domba yang satu dibandingkan domba yang 99. Jadi itu ya itu. Jadi teman-teman bersyukur karena kita ini sebenarnya sudah hilang ya karena dosa. Tapi karena Tuhan peduli, Tuhan sayang sama kita, ya mencari kita. Cuman kita manusia yang nggak mencari Tuhan. Ya, mantap sekali. Terima kasih untuk saudari telah mengingatkan kita. Ya, jadi sekarang teman-teman introspeksi diri, ya. Berpikir dalam hati, sudah nggak saya mencari Tuhan? Sudah enggak Tuhan, sudah enggak saya tahu bahwa Tuhan itu telah mencari saya? Lalu apa Tuhan yang mencari saya? Sebenarnya Tuhan nggak mencari Anda. Tuhan di situ ada. Ya, kita yang harus mencari Tuhan. Saya percaya teman-teman yang sudah join mencari Tuhan lah ya. Ya, dan saya percaya sampai selamanya kita hidup di dalam Tuhan. Ya, jangan bangga kalau kita sudah diselamatkan. Ya, bangga karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah disayang oleh Tuhan. Itu saya sendiri, saya katakan saya orang berdosa. Saya nggak bangga kalau saya ini sudah diselamatkan. Ya, karena saya orang berdosa. Tapi saya bangga karena saya punya Tuhan, bisa bernafas. Hidung saya tersumbat, tak bisa. Nah gitu. Jadi kalau bukan karena pertolongan Tuhan, ya nggak bakalan. Ya, itu teman-teman. Jadi sekarang teman-teman introspeksi diri, sudah nggak Anda mencari Tuhan? Kalau belum mencari Tuhan, belajar mencari Tuhan. Caranya gimana? Nah, seperti ini tuh, ibadah,
baca firman Tuhan, berdoa. Ya, barang siapa mencari ya kan menemukannya. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih untuk saudari yang khotbah malam hari ini. Saya kembalikan kepada Agnes. Oke, baik, terima kasih buat Kakak Damai kesaksian dan juga tambahannya. Baik, waktu kita juga sudah, kita juga akan mengakhiri ibadah kita, dan kita juga sudah tahu sebelumnya bahwa yang diselamatkan itu adalah jiwa kita, di mana kita akan hidup baru. Sebelumnya mungkin kita di hidup kita yang lama pasti akan selalu melakukan dosa terus dan selalu dosa. Ya, walaupun di jiwa-jiwa kita yang sekarang sudah percaya kepada Tuhan masih ada dalam kedagingan, tapi kita percaya Tuhan akan menyelamatkan kita, ya. Ada amin. Oke, ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita karena juga mungkin bagi teman-teman yang di kampus kita saling mengerti, ya. Kita juga saling akan menghargai waktu teman-teman yang akan tidak panjang lagi gitu. Maksudnya tidak panjang untuk gabung ibadah terus, ya. Oke, saya kembalikan kepada yang akan firman Tuhan tadi. Kita mengakhiri ibadah kita. Silakan, Kak Dian. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita akan tenangkan hati kita dan pemikiran kita. Mari kita bersatu berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur atas waktu yang Engkau selalu berikan di dalam hidup kami, Tuhan, di mana Tuhan kasih-Mu, Engkau telah menolong kami dari pagi hingga malam hari ini, Tuhan. Kami telah menyelesaikan aktivitas kami, tugas kami, Tuhan, dan sebagai tanggung jawab kami, Tuhan. Itu bukan semua karena kekuatan kami, kehebatan kami, melainkan kasih anugerah-Mu yang Engkau selalu berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, sepanjang hari ini kami sadarkan dosa kami, baik dari tutur kata kami, perbuatan kami, pemikiran kami. Ya Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu kepada kami, biar Engkau selalu mengampuni dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dan biarlah firman yang telah kami dengar pada malam hari ini, Tuhan, biar kami juga dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Biar pertumbuhan rohani kami semakin hari semakin bertumbuh dan semakin mengetahui dengan tentang kebenaran, ya Yesus. Dan hamba-Mu, Tuhan, berdoa buat teman-teman yang hadir di grup ini, Tuhan. Saya tidak sebut nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan tahu setiap isi hati mereka, Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulan yang sedang mereka gumulkan di hadapan-Mu, Tuhan. Baik itu masa depan mereka, kuliah mereka, keluarga mereka, dan sebagainya, Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Mungkin kami sesama manusia tidak akan mengetahui apa yang dialami sesama kami, tetapi Engkau, Tuhan, benar-benar mengetahui setiap isi hati kami, dan biar setiap apa yang kami gumulkan di hadapan-Mu, Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan di waktu yang Tuhan tentukan nantinya. Dan pada malam hari ini, Tuhan, jika di antara kami yang sedang sakit, Tuhan, yang mengalami tubuh yang lelah, kami meminta pertolongan dari Engkau, Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap penyakit yang mereka alami, Tuhan. Karena Engkau, Tuhan, dokter di atas segala dokter. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan penyakit saudara kami yang sedang mengalami sakit, Tuhan. Biar Engkau yang selalu senantiasa melindungi mereka, Tuhan, dan sehingga mereka bisa beraktivitas kembali dan melakukan tanggung jawab mereka yang telah dipercayakan kepada mereka, Tuhan. Dan jika pada malam hari ini ada teman-teman kami yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari Engkau, Tuhan, hanya doa yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah setiap isi hati mereka, Tuhan, yang sedang mereka gumulkan di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa buat saudara kami dan orang tua kami yang baik yang ada di Nias maupun yang di luar Nias, Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, seperti Tuhan melindungi kami di tempat kami saat ini berada, Tuhan. Setiap yang pekerjaan usaha mereka yang sedang mereka kerjakan, Tuhan yang berbuat berhasil. Dan setiap pergumulan
baik itu perekonomian dan keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena itu yang selalu membukakan rezeki bagi mereka. Dan jika di antara keluarga kami yang sedang sakit Tuhan, mungkin pada saat ini kami tidak bisa jangkau Tuhan karena kami telah berpisah dari mereka. Kami meminta pertolongan dari Engkau, kiranya Engkau yang selalu menjamah mereka Tuhan, mengangkat setiap penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Dengan kuasa-Mu kami percaya Tuhan penyakit mereka akan sembuh, biar mereka dapat beraktivitas kembali dan dapat memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat khususnya di grup ini, baik dari pemimpin maupun anggotanya Tuhan, biar Tuhan selalu memberikan di hati kami kerjasama Tuhan, walaupun kami berbagai daerah, berbagai kota, kami percaya dengan kasih-Mu, kami satu, walaupun kami beragam-ragam, beraneka ragam, beraneka sifat Tuhan yang sangat berbeda, tetapi dengan kasih-Mu, kami satu dengan hanya tujuan Tuhan tentang memuji Engkau, mengenalkan Engkau, dan mendalami tentang kebenaran Tuhan, sehingga kami nantinya dapat menjadi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, sesama kami dapat mengalami kasih-Mu melalui kehidupan kami Tuhan. Dan bagi kami yang sedang berjuang menyelesaikan studi Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Segala tugas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik tugas akhir mingguan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan kekuatan bagi kami. Dan mungkin kami terkadang menyerah Tuhan di saat situasi tidak mendukung Tuhan, tetapi kami hanya meminta pertolongan bagi Engkau Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa buat teman kami juga ya, mungkin salah satu di antara kami yang sedang mencari kehidupan, nafkah kehidupan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai setiap langkah mereka yang selalu mereka langkahi Tuhan, setiap yang mereka kerjakan biarlah Tuhan buat berhasil, dan setiap yang mereka gumulkan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, juga pelayan kami yang masih ada di dunia pelayanan, kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami sebagai tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kami. Biarlah Tuhan selalu ada di setiap langkah kami dan di setiap apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang selalu bercampur tangan, kiranya Tuhan yang selalu berkarya, dan biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan dan dipuji di setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami akan mengakhiri grup kami, mengakhiri Google Meet itu, tapi Tuhan kami minta kepada kepada Engkau, bagi kami yang mengerjakan tugas, kiranya Tuhan yang memberkati, bagi yang istirahat Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menjaga, melindungi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab kami tidak tahu apa yang beberapa menit dan jam kemudian kami tidak tahu yang kami alami, tetapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas di dalam kehidupan kami, sehingga keesokan harinya Tuhan kami bisa menghirup udara segar, memulaikan aktivitas kembali dan tetap memuji Engkau. Di nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Haleluya. Oke ya teman-teman, sebelum kita leave, saya ada pengumuman juga. Untuk sebelumnya saya menyambut dengan kebaikan, maksudnya dengan sukacita buat teman-teman kami yang baru hadir ataupun yang sudah join malam ini. Selamat bergabung ya kakak-kakakku. Jika ada teman-teman kami dari luar grup PPNB ataupun ya segenerasian, bisa saja perkenalkan dirinya, ataupun kalau mau misalnya gabung dalam grup kita PPNB, langsung dicatat nomornya ataupun dicantumkan dalam chat, di chat Google Meet ini ya. Nanti bisa dicatat juga oleh pengurus-pengurus lainnya.
Untuk itu saya baru lihat juga tadi ada member ya, kalau nggak salah si apa tadi namanya, bentar ya, Media Hulu dan Idar Laia, Laia Idar atau siapa tadi ya. Nah tadi itu selamat datang ya buat kakak-kakakku, mungkin saya baru lihat atau gimana. Selamat datang dan selamat bergabung di pada malam ini. Bisa diperkenalkan dirinya kak? Atau ini member lama ya? Media. Kak Media kan Hulu? Ya, halo, selamat malam. Salam. Oh iya, selamat malam. Oke, Salam Kak. kenal, salam kenal buat semua, kakak, abang, Ya, salam kenal kembali. hamba Tuhan. Perkenalkan, nama saya Mediakan Hulu. Asal saya dari Sibolga, satu kampung dengan ini. Tadi saya dapat linknya itu dari story WA-nya Bang April Jega. Oh, iya. Kebetulan saya nggak ada kerjaan toh. Oh, bagus ini ada ibadah. Jadi saya langsung ketik linknya, saya langsung join di Meet ini. Terima kasih buat teman-teman sudah izinkan saya gabung ibadah. Firman Tuhan malam ini sungguh memberkati. Terima kasih juga buat Bang April ya, sudah share story begitu. Istilahnya malam ini saya diberkati dan Bang April jadi berkat juga bagi saya. Kalau tadi mungkin Bang April tidak share itu, saya tidak tahu apa-apa. Maksudnya tidak ada informasi apa-apa. Salam kenal buat senior-senior. Tadi April tanya sama saya, gimana kalau gabung di grup? Saya bilang begini, saya ini bukan hamba Tuhan. Maksudnya kan, saya masih ini juga baru. Saya ini lagi kuliah di UKRIM, Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta. Baru semester 2, masih baru. Napanua mamorba kuda, ba alah salulana, Sutara. Jadi kampung kami di situ. Hanya saja kami lahir di Sibolga sama dengan Bang April juga. Ya, apalagi kak ya? Oke, terima kasih Bang Media. Itu aja lah. Oke Bang April. Ya, selamat Sekarang joinnya. saya ini posisi saya di Karawang, Jawa Barat. Saya baru 5 hari di sini di Jawa Barat. Kemarin dari Jogja juga. Salam kenal. Terima kasih kakak. Salam kenal abang. Ya, salam kenal. Abang senior itu, senior saya itu sebenarnya ini. Ini senior saya nih. Tidak, Iya, Ini April kayaknya teman aja saya kalau dulu. ngomong. Dia bilang itu tadi semester 2, saya tahu bahwa semester 2 itu bagus pala. Ya, Dia malu bergabung karena dia semester 2 katanya. Ya, betul Bang. Karena kan ini saya baru baru merintis dari awal toh. Kalau Itu April itu dulu senior. teman saya di kampung, kami SMP-nya bareng. Teman sekolah loh waktu Iya. SDT. Betul Bang. Sawagodo Bang, sawagodo kakak, Tuhan berkati. Haleluya. Oke, Kak Yesus berkati Kak. Terima kasih, kami sangat senang ya jika beliau sudah ikut gabung ya untuk ibadah kita PPN pada malam hari ini. Dan kami juga lebih senangnya lagi jika beliau juga ingin gabung dalam grup kita pemuda-pemudi Nias Bersinar. Ya kita sangat senang ya, nggak mungkin aku dan nggak usah malu. Justru kita bangga gitu ya, ada senior-senior lagi bertambah dalam grup pemuda-pemudi Nias Bersinar. Ya. Baik Kak, nanti misalnya kalau mau gabung dalam grup, ke siapa namanya tadi, Kak April bisa ya nyampaikan ke kita pengurus siapa aja dari saya ataupun dari pengurus lain ya. Ada Kak Damai, Kak Selala, Kak Tri ataupun yang lain ya. Oke, ada lagi ya? Apa masih ada pengumuman dari yang lain? Mungkin dari pengumuman dari saya sudah cukup. Baik, terima kasih Saudara Agnes. Saya hanya menambahkan sedikit. Itu apa? Kak Christine tadi dulu itu. Oh iya ya. No, ada Kak belum ya? Iya. Oke, silakan Kak Christine. Yop, silakan. Ada apa ya? Saya harus memperkenalkan. Mungkin ada kerinduan untuk gabung gitu di. Oh,
Iya, Enggak, bagaimana maksudnya teman-teman saja nanti. Mungkin kan saya bisa tahu ini tuh dari Triaman. Jadi saya serahkan ke Triaman saja. Makasih Bang Oh, Triaman. Katri, itu tugasmu, Katri. Terima Makasih Pak kasih, Guru. Katri. kakak ini tinggal di Nias ya? Untuk sementara saya masih di Nias. Pelayanan. Kemarin kan saya tinggal di Bandung bareng sama orang Triaman di asrama pelayanan di sana. Cuman karena kondisi corona, saya kembali dulu sementara. Gitu. Jadi saya lagi nunggu apa ya? Panggilan dari rektor STT saja untuk bisa kembali lagi, bisa melayani bersama-sama dengan teman-teman lagi di sana. Begitu. Makasih senior. Saya masih sama kayak teman-teman, masih belajar. S2 itu kayak di Sudah. Oh, masih Iya loh, kuliah ya? itu loh senior Iya. kita itu senior. Makasih senior. Kalau ada gue saya Pak Diso. Saya Hati masih yang belajar rendah. kayak teman-teman kok. Saya selalu mengalah. Iya Pak Diso, Baik. harus rendah hati loh ya. Iya, rendah hati itu mengalahkan kesombongan, mengalahkan kebencian, mengalahkan Oke kakak, keirian selamat hati. bergabung ya. Selamat bergabung Terima di kasih. kita gabung di Nias Bersinar. Kalau ada kerinduan untuk gabung, silakan kakak. Kita di grup saling apa ya? Bagi-bagi firman Tuhan dan juga sharing firman Tuhan. Terima kasih. Iya. Ya, kita Jadi yang di grup ini iya. orang-orangnya semua lah. Itulah pembahasannya seperti bagus dan sampai. Ini kakak ke pembahasannya sih. Ada Diana loh, ada Diana Bang Damai. Malam Diana. Oh, Nggak apa-apa, kan iya, Diana nanti bisa belajar iya, ada Diana. sama-sama. Belajar sama Bang Dedi, Ya, Bang katanya Diana. sih Diana calonnya. Iya. Terima Oke. kasih ya buat Kata si teman-teman semua. Diana calonnya. Iya. Terima kasih buat perkenalan singkatnya ya, Kak. sama Kak. Oke, saya kembalikan kepada Kak Solala. Baik, terima kasih buat saudara-saudari yang telah melayani pada malam hari ini, baik yang menyampaikan firman Tuhan, WL dan doa syafaat.